Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersekutu kembali. Kita merasakan kasih dan penyertaan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur terlebih dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah kondisi apapun, kami tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tetap setia beserta dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, tidak perlu ada yang perlu kami takutkan. Asal ada Tuhan di sisi kami. Namun Tuhan seringkali mata iman kami tidak mampu menembus. Sehingga kami melihat segala kesulitan, kesusahan, kekacauan ada di hadapan kami. Itu yang membuat kami takut. Tolong kami Tuhan, kiranya firman-Mu pada pagi hari ini kembali menolong kami. Untuk kami boleh melihat Engkau melampaui segala masalah yang kami hadapi saat ini. Tolong hamba dengan segala keterbatasannya, biarlah Engkau mau memakai dia Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kuasai setiap kami. Berikan hamba karunia berbicara. Berikan yang mendengar karunia mendengar. Berikan kami ketaatan untuk kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu, tema kita hari ini adalah merdeka dari rasa takut. Mungkin kata takut itu yang paling banyak diucapkan oleh manusia sepanjang pandemi ini. Karena apa? Mungkin tiap detik nggak tahu berapa juta orang bilang takut. Ya takut. Oh saya takut. Takut sakit, takut ketemu orang, takut ada virus, harus cuci tangan, harus jaga jarak. Anda diliputi dengan perasaan was-was. Kita memang harus waspada, tetapi kita nggak boleh was-was. Itu artinya kita khawatir. Dan khawatir itu membelenggu kita. Rasa takut itu mencengkram kita. Sehingga tema kita pagi hari ini adalah merdeka dari rasa takut. Karena Tuhan sendiri ratusan kali di dalam firman Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Nah saudara, ketika badai hidup yang kita hadapi di dalam hidup kita, kalau itu datang, apa sih yang paling kita takutkan? Jadi manusia itu takut apa? Bukan hanya takut sakit, takut susah, takut menderita. Tapi yang paling ditakutkan manusia takut mati. Oh saya belum siap karena anak saya belum menikah. Saya belum siap bagaimana nanti suami saya kalau ditinggal saya. Saudara, persoalan mati hidup itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Kita mau tetap hidup, kalau memang sudah waktunya tidak bisa. Ada orang yang meninggal karena COVID, tapi ada juga yang meninggal karena jatuh dari pesawat. Ada juga yang meninggal karena kepleset kulit pisang. Ada yang meninggal, ya dia lagi tidur, besok pagi gak bisa bangun lagi. Begitu banyak cara Tuhan memanggil kita pulang. Bagi yang mau meninggal pun, yang mau mati pun belum tentu bisa mati. Mau usaha mati, bunuh diri, ya gak mati kalau belum waktunya. Ini kita melihat dengan jelas waktu pesawat Sriwijaya jatuh. Ada yang memang bukan tiketnya untuk naik Sriwijaya. Mestinya tiketnya dia adalah pesawat yang lain. Tapi rupanya ditukar, mau gak berangkat lebih awal atau lebih akhir saya lupa. Tapi artinya
tadinya dia pesan tiket itu bukan tiket Sriwijaya. Tapi memang sudah waktunya. Akhirnya dia harus naik dan ia tewas bersama penumpang yang lain. Tapi ada yang harusnya dia naik pesawat. Tapi karena dia harus di antigen, harus diperiksa lebih awal dan dia tidak bersedia karena harus bayar. Akhirnya dia membatalkan dan dia selamat. Ya karena memang belum waktunya. Jadi urusan hidup dan mati kita betul-betul bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Urusan kita bagaimana kita hidup saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan enggak kalau kita diliputi dengan rasa takut, diliputi dengan rasa khawatir. Pasti Tuhan tidak berkenan. Mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Demikian bunyinya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, ada 3 kalimat pertanyaan di dalam perikop ini. Yang pertama yaitu, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yang kedua, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yang ketiga, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jadi saudara, kalau kita melihat, kita menyimpulkan dari 3 pertanyaan ini. Takut kepada Tuhan membawa kita tidak takut terhadap apapun juga. Saudara, apa sih yang ditakutkan kepada murid-murid ketika melihat ada angin, taufan, badai, dahsyat, ya, ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga mereka mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, dari pertanyaan ini kita melihat manusia itu sebetulnya manusia relational being, social being, makhluk yang berelasi. Satu dengan yang lain saling bergantung. Jadi ketika manusia butuh caring dan sharing, manusia nggak bisa hidup sendiri. Makhluk yang paling lemah di antara makhluk hidup yang lain, yang diantaranya tentu misalnya hewan, itu manusia. Bayi manusia itu sangat lemah. Dibandingkan mungkin bayi daripada binatang-binatang lain. Mungkin begitu lahir beberapa minggu sudah jalan, sudah bisa keluar cari makan sendiri. Bayi manusia tidak bisa tanpa orang lain. Jadi kita lihat di sini bahwa manusia itu membutuhkan manusia lain. Lalu tapi sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa,
fokusnya manusia itu tidak lagi kepada orang lain, tapi kepada dirinya, menjadi egois. Saudara, ingat waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Apa yang dikatakan oleh Adam ketika Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Apakah engkau makan buah dari pohon ini? Apa yang dikatakan oleh Adam? Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan aku buah dari pohon ini. Maka aku makan. Pertanyaan Tuhan sebetulnya cuma tanya, kamu makan enggak? Sebetulnya dijawabnya dengan iya, aku makan. Tapi dia menyalahkan Tuhan, Tuhan engkau tempatkan perempuan yang salah. Perempuan itulah yang kasih, maka aku makan. Manusia tidak mampu melihat dirinya terlibat. Dirinya yang salah. Dia menyalahkan orang lain. Jadi ketika manusia egois, mementingkan diri sendiri, maka dia tidak mampu melihat kebutuhan orang lain, kondisi orang lain. Jadi ketika manusia takut, saudara, itu juga bisa kita menyalahkan orang. Adam takut, dia salahkan Hawa. Lalu Hawa ditanya, apakah engkau makan dari buah pohon ini? Lalu dikatakan ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi sama juga dia menyalahkan iblis. Iblis yang memperdaya aku, maka aku makan. Saudara, ketika manusia blaming, menyalahkan orang lain karena takut, ketika menghadapi masalah, dia takut dia yang harus bertanggung jawab. Tapi inilah manusia berdosa. Manusia berdosa, kalau bisa yang salah orang lain, tanggung jawab orang lain, walaupun saya yang melakukan. Demikian juga dengan kondisi murid-murid saat itu. Murid mengatakan, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, sudah ada tuduhan, tudingan kepada Tuhan Yesus, engkau tidak peduli. Saudara, sebelumnya murid-murid sudah mengalami bagaimana Tuhan Yesus itu sangat peduli. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi ketakutan seringkali membuat kita lupa. Maka murid-murid ini menjadi panik. Tidak lagi manusia itu kalau takut peduli dengan orang lain. Kalau Anda mau lihat buktinya dari mana manusia egois. Ketika awal-awal mula pandemi, kita sulit cari hand sanitizer. Mungkin apa yang namanya kita pakai masker. Masker itu mahal sekali. Sudah ada orang yang menimbun masker. Ada orang yang menimbun hand sanitizer. Saudara, kenapa? Karena takut. Takut nanti gak kebagian. Takut kalau nanti saya gak ada gimana. Tapi gak mikirin orang lain, di mana orang lain juga butuh. Saudara, bukankah kepanikan itu menutup mata kita? Ketika kita panik, sepertinya kita tidak berdaya. Itu kayak orang tenggelam. Dia mau ditolong. Tapi alih-alih dia mau diangkat, ditolong oleh orang yang menolong. Seringkali ini yang tenggelam ini malah menarik tangan orang yang menolongnya. Sehingga bukan hanya dia yang tenggelam, orang yang menolongnya juga tenggelam. Saudara, ini juga yang terjadi pada murid-murid ketika dia berasa panik seperti ini. Dia lupa Tuhan itu berkuasa. Seperti kayak, waduh ini kalau Tuhan Yesus gak peduli, Tuhan Yesus ini gak melakukan mujizat, mati dah kita, mati dah. Lalu yang ada dia salah paham. Tuhan gak mau, Tuhan tidak peduli.
Jadi dia terpaku pada yang kelihatan. Yang kelihatan di depan mata apa? Angin ribut, taufan. Ya, badai. Jadi yang kelihatan menimbulkan kekhawatiran. Dan kekhawatiran pasti menimbulkan putus asa. Jadi salah paham dan menyalahkan Tuhan. Bukankah itu kerap kali kita lakukan ketika kita sedang menghadapi masalah? Tuhan, di mana Engkau? Mengapa saya harus mengalami ini? Apa salah saya? Kok Tuhan tega? Kenapa Engkau meninggalkan aku? Saudara, kita nggak mampu melihat jauh di balik itu ada rencana Tuhan. Tapi yang kelihatan di depan mata, wah ini pasti masalah nih. Lalu bagaimana nih saya bisa menghadapi masalah yang ada panik? Saudara, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ini bukan dari murid Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan ini dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangun, dia menghardik. Angin, taufan, danau menjadi tenang. Tuhan cuma katakan diamlah, tenanglah, tenang. Tapi ada pertanyaan yang menohok kepada murid-murid itu. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, fear dan faith itu berhubungan. Jadi di mana ada fear, faith nggak ada di situ. Kita takut yang khawatir. Ketika kita takut, sebetulnya saat itu kita tidak percaya. Tidak percaya Tuhan, tidak percaya diri kita. Yang ada kita seperti kehilangan pegangan. Saudara ingat pengalaman Daud ketika menghadapi Goliat. Dia ditantang oleh Goliat. Saudara, ketika Daud dipakaikan pakaian perang oleh Saul. Wah, itu bajunya baju besi. Dia bilang, saya nggak pernah pakai ini. Saya nggak pernah coba ini, sekarang berat sekali. Mungkin dia mau jalan nggak bisa karena baju itu kira-kira 6 kilo. Saudara kebayang pakai baju 6 kilo. Membuat dia nggak gesit bergerak. Jadi dia bilang saya lepasin. Dia nggak pakai baju perang. Dia cuman bawa apa saudara? Bawa batu licin, ketepel, mungkin pentungan makanya. Goliat hanya berkata begini, anjingkah aku? Sehingga engkau datang dengan tanpa peralatan perang. Ini mau ngajak perang atau apa? Begitu menghinanya Goliat. Nah, saudara, apa yang Daud katakan kepada Goliat? Engkau datang lengkap dengan lembing, tombak, semua engkau bawa. Tapi dia bilang begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, bagaimana dia punya kepercayaan diri yang luar biasa karena dia percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat dia mengatakan, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Karena dia yakin Tuhanlah yang berperang bagi dia. Dia mengatakan, aku ini cuman gembala, menggembalakan kambing domba. Tapi bukan cuma karena dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika dia menghadapi singa, menghadapi beruang. Bagaimana dia melawan singa beruang, itu bukan dengan kekuatan dia. Dengan kekuatan Tuhan. Dan ketika dia merasakan dia dilepaskan dari mulut singa, cengkraman beruang. Dia yakin saat ini juga yang dia hadapi di depan dia seperti singa dan beruang. Tapi di antara dia dan Goliat itu ada Tuhan di tengah-tengahnya. Jadi yang dia lihat Tuhan, bukan Goliatnya.
Saudara, ketika kita menjadi takut karena kita melihat masalah kita lebih besar daripada Tuhan. Tuhan jadi kelihatan kecil, Tuhan kelihatan jauh. Dan yang di dekat saudara apa masalah? Maka kenapa ketika Tuhan katakan mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, gambar ini mengatakan kita berjalan. Tapi di depan kita itu ada Tuhan. Jadi ketika Tuhan katakan be not afraid. I go before you. Tuhan di depan kita, cuma kita itu gak berasa. Kita tuh berasa sendirian. Saudara jangan pernah merasa sendirian sekalipun saudara sendiri. Kita tidak pernah sendirian karena Tuhan selalu menyertai kita. Janjinya, God with us, Immanuel. Matius dibuka dengan kata God with us. Matius juga ditutup dengan kata I go be with you. I will be with you. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Saudara, jadi 2 Tawarik 32 ayat 7 sampai 8 mengatakan begini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Dan yang membantu kita melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saudara, waktu itu rakyat sudah kecil hati. Jadi bagaimana Hizkia mampu dibukakan oleh Tuhan. Dia bisa melihat bahwa yang menyertai dia adalah tangan Tuhan. Dan dia melihat yang menyertai dia lebih banyak, lebih besar, lebih mampu daripada Raja Asyur. Jadi keyakinan Raja Hizkia akan penyertaan Tuhan itu yang membuat dia tahu bahwa ini yang perang Tuhan. Kalau Tuhan yang berperang pasti menang. Saudara, di mana kepercayaan saudara saat ini? Saudara ragu dengan penyertaan Tuhan? Saudara ragu dengan diri saudara? Memang kita lemah. Dan Tuhan berkata, apart of me you can do nothing. Di luar aku kamu tidak mampu melakukan apa-apa. Saudara, di dalam Markus pasal 9 ayat 22 sampai 24. Markus 9 menceritakan ada kisah seorang ayah yang membawa anaknya kerasukan. Jadi anak ini kerasukan, saudara. Kalau dia kerasukan, apa yang terjadi? Ayat 22 mengatakan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Saudara, dia melihat bagaimana sering sekali anaknya itu nyaris mati, hampir mati. Lalu dia datang kepada Tuhan. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lalu apa jawaban dari bapak ini, saudara? Segera ayah anak ini berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, satu kalimat yang seolah-olah paradoks. Dia mengatakan kalimat aku percaya. Tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, seringkali
ini antara pikiran dan perasaan kita nggak nyambung. Ketika kita pikir, oh iya saya percaya Tuhan, Tuhan besar, maha kasih, maha kuasa. Tapi seolah-olah, oh itu maha besar, maha kuasa, maha kasih untuk dia, bukan untuk saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan tidak mampu buat saya. Saudara, maukah kita berdoa seperti ayah anak ini yang mengatakan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi saudara, percaya itu ada relasi. Kita kenal Tuhan, bukan cuma tahu tentang Tuhan. Percaya karena knowing God, mengenal Allah. Jadi bukan knowing about God. Jadi bukan tahu tentang Tuhan. Percaya tidak mudah. Karena seringkali saudara tadi yang saya katakan. Antara pikiran, perasaan, kehendak itu terpecah-pecah. Tidak jadi satu. Kita tahu nih secara pikiran. Tapi secara hati, perasaan kita, kok gak percaya ya? Ragu. Jadi saudara percaya bahwa Tuhan Maha Besar. Tapi pertanyaannya begini, mampukah dia? Maukah dia menolong saya? Ya kalau orang lain ditolong, belum tentu saya ditolong. Jadi saudara memang di dalam percaya, trusting relationship, harus ada relasi yang dibangun. Jadi percaya kepada dia. Karena kita mempercayakan diri kita kepada dia. Jadi percaya bukan hanya di kepala kita, di pikiran kita, di otak kita. Tetapi percaya yang artinya saya mempercayakan diri saya sepenuhnya kepada dia. Sehingga kalau saya mempercayakan diri, apa reaksi saya yang berikutnya? Respon saya adalah saya akan melepaskan kekhawatiran, menyerahkan segala ketakutan saya kepadanya. Karena Tuhan yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Karena aku ahlinya yang bisa menyelesaikan segala kekhawatiranmu. Kalau engkau khawatir mau makan, mau pakai apa, coba lihat burung di udara. Burung di udara gak ada yang kasih makan, tapi Bapa di surga yang memelihara. John Stott di dalam bukunya dia melukiskan seperti ini, ada percakapan 2 ekor burung. Jadi burung yang pertama bertanya begini, kenapa ya kok manusia khawatir? Lalu burung yang kedua menjawab begini, iya manusia khawatir karena manusia tidak percaya kepada Tuhan yang memelihara kita. Singkatnya begini, burung aja percaya sama Tuhan yang akan memelihara, apalagi manusia ciptaan Tuhan yang terbaik, yang segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa kita tidak memiliki iman, percaya seperti ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain? Ini yang membawa kepada pertanyaan nomor 3, saudara. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, ciptaan Tuhan yang lain, angin, danau, taat kepada penciptanya. Saudara, kita nih ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, seringkali tidak taat. Malah ciptaan Tuhan yang lain itu jauh lebih taat. Lalu pertanyaannya, ini kok ada keterkejutan yang luar biasa. Ketika orang-orang ini menyaksikan angin dan danau taat, mereka melihat, wow, hebat sekali orang ini. Seolah ada seseorang yang begitu besar di hadapan mereka sehingga mereka menjadi sangat takut. Saudara, kalau tadi awalnya mereka takut kepada angin danau yang bergemuruh, ya, ada taufan dahsyat.
Sekarang mereka berubah, mereka menjadi sangat takut kepada sosok yang menenangkan angin itu. Saudara, ada fear of fear. Sangat takut. Jadi takut yang melampaui takut yang biasa. Jadi ini takutnya lebih, saudara. Namun di dalam ketakutan ini sebetulnya ada kekaguman. Siapa gerangan orang ini? Kalau angin, danau aja taat kepadanya. Wow, ini kira-kira ya. Tuhan tuh cuma ngomong aja langsung bles tenang. Ya sebetulnya sebaliknya. Tuhan cuma ngomong aja bisa langsung dunia pontang-panting, tsunami. Kira-kira ya sama sebagaimana dia menenangkan. Dia juga mampu bikin bumi ini terbolak-balik, bumi ini hancur. Artinya waktu mereka tanya siapa gerangan orang ini. Saudara, ada satu pertanyaan yang membawa mereka kepada sosok. Wow, orang ini luar biasa. Saudara, bukankah dalam hidup kita sebetulnya kita harus membawa untuk orang-orang melihat bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang maha kuasa. Kalau semula tadinya takut akan alam yang mengamuk, yang bisa membuat mereka mati. Maka sekarang mereka takut Tuhan yang menciptakan alam tersebut. Saudara, kita harus membawa manusia untuk takutnya sama Tuhan. Bukan takut kepada ciptaan yang lain. Siapa yang bisa menaklukkan alam selain dia menciptakan? Siapa yang bisa menaklukkan apapun yang kita hadapi selain memang dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Angin danau taat kepadanya, tunduk dia kepada penciptanya. Mengapa kita takut kepada ciptaan? Karena seharusnya kita takut kepada pencipta. Matius 10 ayat 28 mengingatkan kita. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tadi saya sudah katakan bahwa hidup mati kita urusan Tuhan. Dan itu memang areanya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Saudara, seringkali kita kompromi. Kita pikir Tuhan tuh gak ada. Jadi kalau di sini murid-murid melihatnya Yesus tertidur. Sepertinya kok kayak lagi lengah ya. Kok bisa-bisanya ya tidur ya. Makanya murid Tuhan Yesus bilang, engkau tidak peduli. Ini kita setengah mati nih, udah hampir mati. Saudara tahu nggak kalau hidup kita itu adalah ceritanya Allah. My story is his story. Tuhan mau ada kisah dalam hidup kita. Ini bisa bayangkan kalau Markus 9 bunyinya begini saudara ya. Markus 4 ayat yang ke-35 tadi. Ceritanya misalnya murid-murid bertolak. Mereka menyeberangi danau. Mereka makan bersama, pergi bersama. Kemudian mereka istirahat bersama. Saudara itu jadi cerita enggak? Pasti cerita yang membosankan bukan? Saudara, Tuhan tuh dalam hidup kita gak mau cerita biasa-biasa. Mau ceritanya adalah tentang Allah yang luar biasa. Jangan kompromi. Saya ingat sekali 32 tahun yang lalu saudara. Di mana di bulan November saya merencanakan menikah. Di bulan April suami saya divonis kanker.
kanker kelenjar getah bening, kanker ganas. Selama 2 bulan pengobatan saudara. Dan makin lama kankernya makin menyebar. Saudara, setiap kali kami ke dokter dan dokter mengatakan iya tambah banyak. Saudara, ya di situ saya lihat mamanya menangis. Dan mamanya satu waktu berkata begini. Waktu itu mamanya belum percaya Tuhan. Dia mengatakan ayolah pergi itu ke pastor yang di mana gitu bisa menyembuhkan. Dan itu juga Kristen juga kok. Saya ingat sekali suami saya berdiri dan kemudian dia mengatakan, tahu gak mama, sambil menangis ya. Tuhannya saya juga bisa nyembuhin kalau dia mau. Yang artinya gak usah pakai siapa-siapa. Kalau Tuhan mau pasti bisa. Ya waktu itu mamahnya ya gak bisa berkata-kata. Cuman mengatakan ya ini kan namanya coba. Dicoba siapa tahu bisa baik, bisa sembuh. Saudara, singkat kata suami saya sembuh. Dan sudah 32 tahun ya sejak peristiwa itu terjadi. Dan apa yang Tuhan lakukan? Seluruh keluarga percaya kepada Tuhan. Papa mamahnya langsung ke gereja dan tidak lama kemudian dibaptis. Saudara, hidup kita ini sebetulnya ada kisah yang Tuhan mau buat. Kisah-kisah dramatis mungkin lebih daripada drama Korea. Kalau Tuhan izinkan. Tapi ujungnya Tuhan tuh mau kasih lihat bahwa Dia itu Allah yang berkuasa, Allah yang maha kasih. Cuma kita itu kan udah langsung ketutup. Aduh sebentar lagi mati nih, udah gak ada yang nolong. Saudara, Paulus mengatakan mati itu keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Karena kalau mati untung ketemu dengan Tuhan. Untung kita udah gak menderita lagi. Jadi ayolah saudara, kita jangan salah paham sehingga membuat kita takut. Saudara, ada kisah di mana Yesus berjalan di atas air, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saudara, waktu itu tengah malam jam 3 pagi ya, jam 3 subuh ada angin sakal. Mereka di perahu, ini peristiwanya sama ya, mereka diombang-ambingkan dan mereka betul-betul ketakutan. Lalu ayat 26 menulis begini, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, karena waktu itu Tuhan Yesus jalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Takut. Memang pada saat itu ada mitos mempercayai bahwa ada dewa. Jadi kalau di situ ngamuk, wah ini dewanya ngamuk. Tetapi Tuhan Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bukan hantu, tapi Tuhan. Jadi saudara, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan itu membuat kita sebetulnya tenang. Kita tahu dia berkuasa, tenang, bisa tenang. Tapi apa yang menjadi respon Petrus? Menarik saudara. Ya, lalu Petrus berseru dan menjawab Tuhan Yesus. Ya, menjawab dia, Tuhan, apabila itu engkau, ya, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini kan sebetulnya kalau kita pikir-pikir, Petrus tuh nggak ngeh ya kalau dia tuh manusia biasa yang bisa tenggelam, ada gravitasi bumi. Ini mah Tuhan Allah, dia mampu berjalan di atas air. Lalu kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun
dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, Tuhan bikin Petrus bisa jalan di atas air. Luar biasa ya. Saya sampai pikir-pikir Petrus tuh sebetulnya mikir gak sih dia takut jatuh, takut tenggelam. Kayaknya Petrus yang sanguin lebih banyak bertindak dulu baru berpikir. Jadi dia apakah ini menguji Tuhan atau menantang Tuhan sebetulnya. Tapi kita lihat kelanjutannya, apa yang terjadi. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, ketika dirasanya tiupan angin, dia udah nggak fokus lagi sama Tuhan Yesus. Fokusnya kepada angin, kepada badai. Karena dia bilang, bentar lagi nih tenggelam, benar tenggelam. Karena beralih fokusnya. Jadi bukan lagi kepada Allah yang maha kuasa. Kapan kita sebetulnya tenggelam? Nah, fear kita itu ketika membuat kita tidak memiliki iman. Maka ketika we walk in fear, faith leaves us. Ketika ada rasa takut, maka iman itu meninggalkan kita. Percaya itu meninggalkan kita. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, orang takut gak mungkin tenang. Tadi saya sudah katakan, kalau udah takut jadi panik, anxiety, cemas. Kalau udah cemas gak mungkin tenang. Gak bisa tidur, gelisah. Saudara, dari mana ketenangan kita dapat? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena daripadanya lah kekuatanku, dia gunung batuku. Dialah pelindungku. Ketenangan yang kita dapat dari Allah. Fokus on him, not the storm. Fokus kepada dia, bukan kepada masalah. Bukan kepada badai. Sehingga takut akan Tuhan membawa kita kepada pengenalan akan dia yang sesungguhnya. Dan pengenalan akan dia yang sesungguhnya akan memimpin kita kepada ketaatan kepadanya. Saudara, kalau kita kenal siapa dia, mestinya kita takut. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Ketika kita takut yang bukan ketakutan, saudara. Tapi takut yang karena kita tahu, kita hormat. Kita takut, kita kagum akan kebesaran dia, akan kemahakuasaan dia. Itulah yang membuat kita taat. Percaya saja. Jadi takut akan Tuhan membuat kita tidak takut terhadap apapun juga. Sehingga waktu kita tidak takut kepada apapun juga, itu akan memberikan ketenangan. Jadi takut akan Tuhan justru memberikan ketenangan. Jangan takut terhadap masalah. Apapun yang saudara sedang hadapi sekarang. Berpalinglah pada Allah. Takutlah pada Allah sehingga saudara tidak kompromi. Saudara tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah, yang membuat Tuhan kecewa, yang mendukakan hati Tuhan. Tapi justru kita percaya kepada Tuhan. Karena takut akan Tuhan memimpin kita menjadi percaya dan taat kepadanya. Jadi saudara, Markus pasal 4 ini sebetulnya takut kita, takut mati membuat kita sebetulnya jadi enggak takut Tuhan.
Tapi kalau kita takut kepada Tuhan, maka membuat kita mati pun gak takut. Karena kita tahu baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, kami mau bersyukur. Karena kami tahu hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Sepenuhnya milik Tuhan. Ketika Engkau mati di kayu salib, Engkau bangkit menang atas kuasa maut. Maka maut tidak lagi menguasai kami. Kematian kami adalah membawa kami berjumpa muka dengan Engkau. Kematian kami secara badani. Kami tidak takut karena kami tidak memiliki lagi kematian kekal. Kami sudah memiliki hidup yang kekal. Itulah pengharapan kami Tuhan. Ketika kami hidup di dunia hanya sementara, apapun masalah yang Tuhan izinkan. My story is his story. Cerita di dalam hidup kami itu adalah cerita tentang Allah. Engkau ingin menceritakan tentang Engkau melalui masalah-masalah yang kami hadapi. Engkau mau memakai masalah itu Tuhan untuk membuat kami makin kenal siapa Engkau. Membuat orang lain kenal siapa Engkau. Dan biarlah itu membuat kami relasi semakin dalam, semakin intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman-pengalaman yang mungkin membuat kami takut pada awalnya. Tapi itu melatih iman kami. Untuk kami tidak lagi takut terhadap yang bisa membinasakan tubuh kami. Tapi kami lebih takut kepada yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa kami. Yaitu Engkau Allah pencipta kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kiranya kebenaran firman Tuhan boleh kami simpan di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami melakukannya. Taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kiranya ini membuat kami bertumbuh hari lepas hari di dalam spiritual kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon dan bersyukur. Amin.